Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda kelas 8A, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran virtual di mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Ustadz ya. Semoga walaupun secara virtual kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan Ustadz berpesan kepada kalian, Ustadz yakin kalian adalah murid-murid SMP IT, murid-murid Ustadz yang baik dan memahami adab ketika belajar. Bagi Ananda yang mengikuti dari rumah, Ustadz berharap bisa menampilkan kamera videonya ya, apalagi jaringan internetnya lancar. Ketika jaringan di internetnya lancar, Ustadz berharap kalian bisa menampilkan videonya, dan apabila tidak lancar, jangan lupa, maksudnya jangan diam-diam aja, konfirmasi ke Ustadz. Jadi Ustadz juga, dia tidak menampilkan video karena sesuatu gitu kan. Jadi Ustadz tahu. Salam beriring salam semoga tetap terima dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya kelak di akhir yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, Ustaz akan absen terlebih dahulu di sini. Ada banyak yang sudah hadir, ada 15 termasuk Ustaz juga. Nanti yang Ustaz sebutkan namanya bilang hadir ya, sekaligus Ustaz tes mic juga ini. Ananda Syaira Atia. Hadir Ustaz. Mufiza Ramadhani. Hadir Ustaz. Dwi Haris Julian. Dwi Haris Julian. Hadir Ustaz. Ya. Permata Hati Widyadana. Hadir Ustaz. Naswan Nur Izzati. Hadir Ustaz. Edis Nadia Alfi. Hadir Ustaz. Santri boarding. Ya masih nge-freeze ya. Raja. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Safa Salsabil Zuhri. Hadir Ustaz. Masya Allah, ini dalam perjalanan. Semoga Allah lindungi dalam perjalanan ya nak. Luar biasa. Lagi di perjalanan tapi tetap mengikuti KBM. Selanjutnya siapa lagi nih? Tidak pernah menampilkan video ini. Abdurrahman. Akif Khalili. Pada hadir nggak ini? Ya. Abdurrahman Syafi'i hadir. Barusan beliau menampilkan videonya. Dan ada Aufa Ramadhani. Ada Aufa Ramadhani. Muhammad Farel. Ada Muhammad Farel. Hadir Ustaz. Akif Khalili. Iya. Santri boarding belum bisa menampilkan audionya ya. Baik, Ustadz akan sangat senang ketika pembelajaran secara daring seperti ini direspon ya. Jadi artinya Ustadz tidak berbicara sendiri di depan HP atau di depan laptop. Ada kalian di sana, di rumahnya masing-masing yang turut menyimak apa yang Ustadz sampaikan. Baik, bismillah, kita akan melanjutkan pembelajaran pada pekan yang lalu. Ustadz akan mereview sebentar. Pada beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kitab ya. Kita meyakini bahwa ada kitab-kitab selain kitab Al-Quran. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas satunya lagi. Dan insya Allah setelah ini kita sudah ya di bab 1, kita akan sudahi bab 1 dan kita akan masuk ke bab berikutnya, bab kedua. Dan kalau bab 1 ini kita sudah Pak Ustadz sudah sampaikan semua, artinya silakan kalian mengerjakan latihan. Nah, latihan ini adalah presentase nilai yang paling sangat besar dibandingkan dengan nilai nanti ketika ujian tengah semester ataupun ujian semester ya. Karena dengan nilai latihan ini adalah nilai yang real, nilai yang bisa didapatkan ketika proses KBM seperti ini. Jadi nanti presentasenya memang sudah dibuat sedemikian rupa, lebih besar porsinya dibandingkan dengan nilai-nilai yang nanti ujian ya, ujian akhir ataupun ujian tengah semester. Jadi silakan manfaatkan ketika memang ada tugas ataupun latihan dikerjakan dengan maksimal. Tadi Ustaz sudah sampaikan ketika memang pekan yang lalu sudah terlanjur mengerjakan dan nilainya belum maksimal, silakan dikerjakan ulang. Ustaz sampaikan sekali lagi, dikerjakan ulang.
Kalau bisa sampai 100, kalau belum 100 jangan bosan gitu. Kerjain lagi nggak apa-apa. Nah, soalnya ada yang sudah masuk itu pakai email yang sama, tapi nanti ada pemberitahuan dia ini mengerjakan kedua, ketiga gitu ya. Jadi tidak apa, silakan nanti mengerjakan kembali sampai nilainya 100 ya. Baik Nak, kita akan mulai pembelajaran untuk hari ini. Kita lanjutkan ya, sudah muncul di screen ya, screen layar yang tampil. Nah, sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran, Ustadz mau tanya ke Ananda, sini siapa ya? Ananda Raja, Raja, Ya Ustadz. masih ingat dulu pelajaran sebelumnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa Nak? Injil? Lupa Ustadz. Kitab Injil itu yang dipakai oleh umat Nasrani. Diturunkan oleh Nabi siapa kira-kira? Raja dulu. Nggak tahu Ustadz. Oke deh. Abdurrahman Syafi'i, bisa dibantu Nak? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Ya benar ya. Jadi kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu ada di mana? Ada di buku ya, dibuka di atasnya, di halaman sebelum Al-Quran. Nah, kita hari ini fokus kepada Al-Quran karena kitab Taurat, Zabur, Injil sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun antara 611 sampai 632 Masehi. Ini prosesnya berangsur-angsur kan Al-Quran itu ya. Jadi makanya ada mulai dari kisah-kisah Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW itu beberapa kisah Nabi itu terbukukan atau tercatatkan di dalam Al-Quran. Karena memang berangsur-angsur. Iya, kitab ini diturunkan kita semua sudah hafal ya. Coba deh Ustadz mau tanya sama siapa di sini ya. Dwi Haris Julian. Assalamualaikum Nak. Iya Ustadz. Kalau kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa Nak? Apa Ustadz? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyebutkan Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk bersolawat ya Nak ya. Karena dengan demikian kita tidak termasuk orang yang pelit. Orang yang pelit itu katanya di dalam satu riwayat dikatakan siapa yang mendengar kata Rasulullah dia tidak menyampaikan sholawat. Ya. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang pelit. Jadi ketika mendengar kata baginda Rasulullah Muhammad kita bersolawat kepadanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah bukti nih bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Imran ayat 3. Ini bahwa menyebutkan bahwa Al-Quran adalah menjadi penyempurna ya kitab-kitab terdahulu ya. Ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran. Al-Imran itu surat ketiga ayat ketiga. Kita lanjutkan. Nah ini kalau berbicara tentang Al-Quran tentu kita sudah pada hafal ya, pada tahu ya, apalagi yang sudah pernah ada di sini Ananda sekalian yang sudah pernah umroh Nak, ikut orang tuanya dulu? Belum? Nah kalau sudah ada, Ustadz mau bercerita ya, kalau dulu ketika Ustadz melaksanakan ibadah umroh itu memang diperlihatkan oleh mutawif ya, bahwa di sana adalah tempat Gua Hiro, kemudian di mana tempat-tempat bersejarah itu ditampakkan. Ada parit Khandaq. Parit Khandaq itu tempat dulu umat Islam itu menggali parit sekian ribu kilo gitu ya. Dan di sana ada strategi umat Islam untuk perang gitu kan. Masih ada, sampai sekarang buktinya masih ada. Bahkan rumah Rasul itu sekarang dijadikan sebagai perpustakaan di dekat Baitullah ya, di dekat Ka'bah. Ya. Itu rumah. Jadi situs-situs itu sengaja dipelihara, sengaja dijaga oleh kerajaan Arab Saudi agar situs-situs sejarah-sejarah Islam yang tertulis di dalam Al-Quran itu kalau umat Islam mau lihat itu ada. Makanya sangat nikmat sekali kalau seandainya Ananda sekalian nanti ataupun ya semoga Allah takdirkan sebelum berkunjung ke Arab Saudi itu mempelajari sirah. Ya, jadi nanti udah sampai sana, oh ini rumah Rasul, oh ini makamnya Rasul. Oh ini tempat, nah dan seterusnya. Jadi kita sudah yakin
Kenapa? Karena nanti di sana kita akan dijelaskan kan kita di sana sebagai pendatang orang yang baru kan tentunya bingung ya. Apalagi di sana komunikasinya menggunakan bahasa Arab. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Tapi kan tentunya sekarang sudah dimudahkan ya. Ada mutawif atau orang kalau di kita itu bahasanya adalah apa ya? Guide ya. Guide itu orang yang membersamai kita di sana. Jadi dia adalah orang Indonesia, tapi dia sudah paham dengan bahasa Arab sehingga dia menjelaskan di seluruh apa yang terjadi di sana. Seluruh walaupun sekecil apapun ketika memang dia paham dia akan jelaskan ya. Baik mulai dari hal ibadah maupun sejarah dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Nah, ini adalah pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah di Gua Hiro. Nah, Gua Hiro itu Ustaz pernah dilihatkan dulu ketika naik bis itu ya, kami melihat sangat jauh sekali. Mungkin kalau kita bawa teropong mungkin bisa dilihat dari dekat dan kelihatan orang-orang yang jalan di bibir bukit-bukit ini ya, di Jabal ya. Ini kan kalau bahasa Arabnya gunung Jabal. Di pinggir-pinggir ini orangnya sangat kecil sekali. Itu menandakan bahwa ya jauh sekali gitu ya. Kami berjalan, perjalanan bisnya rute kendaraan itu ada di bawahnya. Terlihat kecil sekali. Kalau mau ke sana harus butuh waktu yang lama ya. Harus butuh waktu yang lama karena ibadah umroh tidak begitu lama jadi tidak tidak diizinkan untuk mendekat, hanya dilihatkan saja dari kendaraan pada saat itu. Oke, nah, jadi Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah di Gua Hiro ya. Sampai sekarang guanya masih ada. Kalau nggak percaya nanti coba ketika kalian memang diizinkan oleh Allah SWT melaksanakan ibadah haji ataupun umroh bisa melihat. Isinya apa saja? Nih, isinya akidah. Akidah itu adalah keyakinan ya. Keyakinan yang ada dalam diri kita. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu apa? Budi pekerti. Yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia, menghindari akhlak tercela dan sebagainya. Kemudian ada ibadah. Ada muamalah. Ibadah itu berarti mengatur yang tentang sholat, zakat dan sebagainya. Muamalah itu apa? Muamalah itu jual beli ya. Jual beli. Di dalam Al-Quran kok ada jual beli Ustaz? Ada. Di dalam Al-Quran juga diatur bagaimana jual beli yang baik dan adab-adab dan sebagainya. Kemudian ada tarikh. Nah ini sebagian besar Al-Quran ini isinya adalah tarikh. Apa makna tarikh? Adalah sejarah. Jadi di Al-Quran itu kan ada sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Isa, sejarah Nabi Ibrahim. Terus kemudian yang bukan Nabi juga ada, Luqman ya, dan lain sebagainya. Luqman itu bukan Nabi, tapi dia namanya dituliskan di dalam Al-Quran ya. Nah, kitab Allah SWT adalah petunjuk ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab raiba fi yang benar di dalamnya ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat pertama. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ya, jadi Al-Quran itu merupakan pusaka ya. Kemarin Ustadz sudah pernah singgung. Jadi Quran itu merupakan pusaka. Pusaka itu bisa dikatakan senjata ya. Senjata atau barang yang sangat suatu hal yang sangat hebat, bisa dikatakan hebat atau hal yang bisa mengalahkan segalanya lah kalau mudah-mudahan tidak berlebihan ya. Jadi Al-Quran itu kita bisa ibaratkan sebagai hal yang bisa mengalahkan segalanya. Karena ilmu-ilmu yang kalian bisa lihat hebat itu bisa luntur atau bisa kalah karena Al-Quran. Sudah banyak contohnya ya. Orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu hitam itu mereka akan sirna atau mereka akan kalah dengan Al-Quran. Ini adalah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bukan kitab biasa. Kalau kitab biasa mungkin ketika dibacakan dengan jin ataupun setan dia tidak akan berpengaruh. Tapi karena Al-Quran adalah ayat-ayat atau perkataan Allah, ketika dibacakan ayat-ayat atau perkataan Allah tersebut maka setan itu akan merasa kepanasan, kebakaran dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bisa mati karena ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah kitab suci sebagai kitab suci umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini yang membuat Al-Quran itu tidak bisa dijiplak atau difotokopi. Makanya kan kemarin sudah pernah Ustaz bilang
Kalau Al-Quran itu ada yang mencoba untuk menggandakan ya, di orang Arab itu kan ada yang ahli syair, dia mau membuat surat baru di dalam Al-Quran. Tapi tidak diketawakan sama orang-orang Arab ya. Orang-orang yang memang mereka sudah paham dengan bahasa Arab malah diketawakan dan tidak jadi ya. Tapi kalau kitab lain mungkin ada ya, karena kita ketahui seperti kitab Injil kan ada pembaharuan. Tapi kalau Al-Quran kita berkeyakinan bahwa dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu tidak dirubah sedikit pun. Jadi apa yang kita baca saat ini itu benar-benar yang ketika di zaman Rasul itu ya seperti itu bacaannya, hanya saja mungkin khotnya yang berubah, tulisannya ya. Makanya beruntung kalian mempelajari Quran atau menerima Quran yang diberikan dari sekolah itu yang Utsmani. Nah, Utsmani itu standarnya Madinah. Jadi kalau kalian nanti berada di Madinah itu semua Qurannya sama persis seperti yang Quran yang kalian pelajari di Indonesia. Nah, ini uniknya bagi siapa yang mempelajari Quran Madinah, ketika membaca Quran Indonesia dia tidak keliru. Tapi sebaliknya orang yang biasa membaca Quran versi cetakan di Indonesia, ketika dihadirkan Quran yang cetakan Madinah atau asli dari Madinah, dia akan banyak salahnya. Kecuali memang dia sudah hafal ya, lain hal. Kalau sudah hafal itu kan dia tidak melihat. Dia tidak membaca khotnya lagi, tapi dia sudah ada di dalam ingatannya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Al-Quran, nah ini ya, ini kita juga perlu tahu, penurunnya itu berangsur-angsur. Mulai dari surat Al-Fatihah, dari surat ke-1 sampai surat An-Nas, itu caranya, prosesnya berangsur-angsur. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang mengatakan 23 tahun. Ini ini ya, disimpulkan atau digenapkan menjadi 23 tahun. Tapi kalian hafalkan ini nak, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita tahu ya bahwa di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 114. Berarti ayat yang terakhir 114 adalah surat An-Nas. Yang kesatunya ada surat Al-Fatihah. Nah, di dalamnya ada surat yang dinamakan surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena surat tersebut diturunkan di Mekah. Kemudian ada surat Madaniyah. Madaniyah itu suratnya diturunkan di Madinah. Madinah dan Mekah itu adalah kota suci ya nak ya. Nanti kalau dalam suatu sejarah juga disampaikan ketika memang ada Dajjal itu sudah hadir, mereka tidak bisa menjangkau dua kota tersebut ya, kota suci, yaitu kota suci Madinah dan Mekkatul Mukarramah, Al-Madinatul Munawwarah. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin mungkin banyak yang salah ya ketika menjawab soal ada perbedaan kitab itu dan suhuf ya. Nanti kita coba perlihatkan di sini. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui perbedaan apa itu kitab dan apa itu suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasul. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, nah ini yang perlu kita ketahui nak. Isi kitab itu lebih lengkap daripada isi suhuf. Jadi suhuf sama kitab itu sama-sama firman Allah ya, sama-sama perkataan Allah. Kemudian bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Jadi suhuf itu sampai dengan sekarang itu masih berupa lembaran-lembaran. Kalau kitab itu sudah dibukukan. Masih ingat siapa yang membukukan Al-Quran? Ada yang tahu nggak nak? Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit itu adalah orang yang pertama kali membukukan Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Beliau ketakutan ketika itu karena apa? Karena beliau adalah yang hidup di zamannya Rasul, tidak pernah melihat Rasul itu memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Tapi pada saat Khalifah, pada saat Rasul meninggal, disuruh dibukukan. Karena apa? Karena pada saat itu kan para syahid, para hafizah yang hafal Quran sudah pada meninggal.
Artinya untuk menyelamatkan Al-Quran supaya sampai dengan saat ini, maka beliau menuliskan. Coba bayangkan, seandainya tidak dituliskan oleh beliau, mungkin saat ini kita tidak bisa menerima Al-Quran. Seperti yang kita lihat saat ini ya. Karena kalau dulu prosesnya itu langsung. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu di Gua Hira itu kan. Ayat pertama ada yang menyatakan Iqra ya, bacalah. Itu tidak ditulis, tapi disuruh mengikuti apa yang malaikat Jibril sampaikan. Ya, jadi seperti itu. Makanya dulu kan Al-Quran itu disampaikan dari mulut ke mulut, ya, dari lisan ke lisan. Makanya kalau ngaji, kalau belajar Al-Quran itu sebaiknya tidak disamakan seperti pelajaran yang lain. Nah, kalau pelajaran yang lain itu belajarnya mungkin bisa dengan YouTube, belajarnya mungkin bisa dengan via maksudnya metode-metode yang secara virtual gitu kan. Tapi kalau Al-Quran itu sebaiknya memang disampaikan secara langsung, sebagaimana malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Seperti itu. Dan karena pada saat itu banyak hafizah yang para hafiz ya, karena hafiz itu ya adalah mereka yang mereka juga hafal Quran, pada saat itu mereka juga ada jadi tentara, mereka juga berperang. Banyak yang meninggal, banyak yang syahid. Nah, artinya pada saat itu diputuskan dibukukan Al-Quran. Sehingganya jadilah kitab sebagaimana yang saat ini kita terima. Ini adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Apa hikmahnya? Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Jelas ya nak, semoga kalian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi sudah level kelas 8 tuh, bukan kelas 7 lagi. Mau berada di kelas 9 dan semoga kalian bisa membedakan, saya mau melakukan A. Kenapa? Karena A ini adalah baik. Saya tidak mau melakukan B. Kenapa? Karena melakukan B itu nanti saya malu. Kalau ibu saya tahu, kalau umi saya tahu, nanti saya malu. Artinya kalau seandainya sudah mampu seperti itu, berarti keimanan atau kitab Allah itu sudah ada di dalam diri Anda. Ya. Tapi kalau seandainya Anda masih melakukan hal-hal kemaksiatan atau dosa, nah itu dipertanyakan. Nah, berarti keimanan kita terhadap kitab Allah itu masih kurang. Kemudian yang kedua adalah pedoman agar manusia tidak berisi dalam menentukan kebenaran. Nah, jadi terkadang ada yang debat ya Al-Quran ya, antara ayat 1 ada orang yang menafsirkan A, ada orang yang menafsirkan B. Kalau Ustadz menilai sih, kalau seandainya kalian menemukan hal yang seperti itu, jangan sampai kalian berpecah ya, karena kan kebanyakan saat ini setan itu memang pandai ya, ketika memang kita sudah aman dari gangguan yang setan tidak mempan menggoda kita digoda dengan hal yang seperti itu. Perbedaan sedikit akhirnya apa? Membuat kita tidak ke masjid. Kenapa? Karena tidak enak sama si A, karena si A adalah orang yang berbeda paham. Akhirnya apa? Malah ada masjid di samping rumah karena tidak berjauhan, padahal hanya jaraknya 10 meter membangun masjid lagi. Nah, itu kan sesuatu hal yang tentunya tidak ahsan ya, tidak baik. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Jelas ya, kalau kalian mau tahu sejarah, kan tadi ada tarikh ya, sejarah. Informasi tentang Nabi, Rasul itu ada di dalam Al-Quran. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah SWT. Ya, nanti bisa dibaca sampai nomor 9 ya nak, karena tadi sudah ada peringatan bahwa kita sudah hampir melampaui 40 menit pelaksanaan Zoom. Karena Zoom yang kita pakai ini adalah Zoom yang basic ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini penyampaian materi tentang Al-Quran. Ya, kita sudah menyampaikan materi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahamkan sehingga menambah kalian lebih yakin terhadap kitab-kitab suci Al-Quran. Nah, ini boarding terlihat dari sini ada berapa itu? Ada 3 ya, ada 3 siswa ya. Dava, Deva, sama Faiz ya. Oke. Baik. Demikian materi tentang kitab Allah yang ada 4 yang sudah saya sampaikan. Semoga diberikan pemahaman. Nah, setelah materi ini selesai, baru sekarang Ustadz persilakan untuk berlomba-lomba mengerjakan latihan yang sudah Ustadz sajikan di dalam Google Classroom. Yang belum masuk ke Google Classroom kayak mana Ustadz? Ya, masuk. Nih, di kolom ini ya, kolom chat akan Ustadz sampaikan linknya.
Terlambat nggak ya? Baik, nanti yang sudah masuk di kelas itu kan bisa nggak ngelihat ini apa namanya link kelas. Kalau bisa nanti minta tolong disampaikan ke kawannya yang lain. Coba sebentar. Semoga waktunya masih cukup. Di kelas 8 APAI. Di kelas 8 APAI ini siswanya baru 14 siswa yang bergabung. Nah, untuk yang boarding nih, tolong segera bergabung ya nak dan kerjakan. Nah, Ustadz akan bagikan di kolom chat. Nah, nanti linknya di copy paste ya. Ya, Ustadz sudah bagikan di kolom chat. Itu adalah link untuk masuk ke Google Classroom. Kelas 8A sudah ada 14 siswa yang sudah bergabung. Dan bagi yang belum boarding ini Ustadz rasa banyak yang belum. Silakan nanti bergabung dan kerjakan latihan yang ada di sana. Kalau sudah aman. Kalau belum nanti kalian akan terdata namanya masih 0 nilainya. Baik, begitu yang bisa Ustadz sampaikan. Sebelum Ustadz tutup, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Anda sekalian. Kalau tidak ada, maka Ustadz yang akan bertanya ya, sebagaimana biasanya. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, Ustadz akan bertanya. Boarding Ikhwan, mic-nya bisa nyala nggak, nak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang bertiga itu tolong jawab ya, nak ya. Insyaallah. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan, Al-Quran itu diturunkan kan berangsur-angsur. Waktunya berapa lama ya? Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masya Allah. Suaranya ramai. Oke, benar ya. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau ada yang mengatakan 23 tahun ya. Baik. Baik, setelah itu berarti yang boarding coba join ke kelas nih. Di kelas yang sekarang hadir, apakah ada yang belum join masuk di Google Classroom? Sudah ya, karena di kelas ini kan jumlahnya mestinya ada 20-an ya, tapi yang hadir ini baru belasan. Nah, Ustadz curiga yang lain ini kayak mana prosesnya untuk menyampaikan nih. Kalau di pembelajaran yang lain apakah sama seperti ini nak, masih belasan? Ada yang sampai 20 nggak nak? Full nggak? 20 lah sama boarding. 8. Iya, 20 sama boarding ya. Kalau di pembelajaran yang lain, selain ini kira-kira siswanya yang masuk ini aja atau enggak? Atau hanya hari ini aja? Nanti kalau Ustadz hanya hari ini aja berarti ada yang salah dengan Ustadz. Bagaimana? Gini aja lah Pak. Ada yang bebas. Bagaimana nak? Sama aja Pak, nggak ada yang beda. Oh, baiklah. Oke. Kita tetap melaksanakan pembelajarannya walaupun bagaimanapun prosesnya, tapi mudah-mudahan ini adalah kebaikan dan jangan sampai nanti kalian yang sudah baik ini menjadi ikut-ikutan jadi nggak masuk ya. Biarkan kawan-kawannya yang nggak masuk itu supaya kalau bisa kalian mengajak siapa yang mampu mengajak satu kawannya untuk bergabung di pertemuan kelas-kelas di setiap pembelajaran akan mendapatkan pahala. Tapi jangan ngajakin untuk nggak masuk ya. Nanti kalian kumpul di suatu tempat, karena Ustadz pernah menyaksikan di suatu tempat itu mereka pamitnya dari rumah belajar gitu kan, tapi memang nggak di sekolah ya, belajarnya di suatu tempat. Nah, di suatu tempat itu apa coba nak? Mereka megang HP bareng-bareng gitu kan. Ustadz kira belajar, nggak taunya berisik main game malahan. Nauzubillah. Padahal dari rumah pamitnya belajar sama orang tuanya. Masya Allah. Ustadz tanya di sekolah di mana nak? Ada sekolah di SMP bla 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 gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak seperti Ananda sekalian, siswa-siswa SMP di Sarobani. Baik, kalau cukup insya Allah pekan depan kita sudah pindah ke bab ya nak ya, pindah ke bab kedua. Terima kasih kepada Ananda yang sudah berkenan bergabung dalam pembelajaran Ustadz ya. Sekali lagi Ustadz apresiasi, terima kasih kepada yang sudah menampilkan videonya ya.
Ustadz ucapkan apresiasi lebih kepada Ananda Safi, Safa, Salsabil Zuhri. Sudah mengikuti pembelajaran melalui dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan Masya Allah. Dan alhamdulillah sinyalnya masih stabil. Jadi bisa mengikuti sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih Ananda. Koreksinya yang boarding ya. Ananda boarding nanti ketika hari Selasa seperti kawan-kawannya yang lain. Nah, Ustadz juga berseragam hari Selasa ya. Maksudnya yang Ikhwan juga berseragam ya. Kalau kita lihat awatnya tuh ada Permata Hati berseragam. Ada Syaira berseragam, Mufiza. Ananda Abdirrahman seragam mana? Iya, pertemuan berikutnya. Baju salat, Pak. Iya, oke deh. Bajunya air cuci gara-gara kotor kemarin, Pak. Iya. Selanjutnya Ustaz minta berseragam ya, Nak ya, karena ya ini adalah pembelajaran versi pandemi ya seperti ini. Oke, Ustaz cukupkan. Terima kasih sekali lagi kepada Anda semuanya. Bagi yang pengen melihat hasil rekaman Ustadz itu katanya ditampilkan di mana sih Ustadz? Kalau Ustadz lupa upload nanti cek aja di YouTube ya, di YouTube Ustadz namanya Maliki Al-Misbah. Ya nanti di situ pokoknya siapa yang sudah pertama kali masuk insya Allah mudah-mudahan bisa masuk ya. Nanti dicek di sana pembelajaran dari awal sampai akhir yang Ustadz rekam ada semua di sana. Kecuali yang Ustadz privasi ya, yang Ustadz tutup tidak publik. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Anda semuanya. Setelah ini silakan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan Ustadz ingatkan tolong kerjakan latihan yang ada di Google Classroom ya. Karena Ustadz tidak pakai psikologi tapi pakainya Google Classroom. Silakan dikerjakan di Google Classroom dan Ustadz tunggu sampai hari Sabtu besok ya. Jatuh temponya Sabtu besok. Jadi siapa yang mengerjakan lewat dari tanggal tersebut nanti terkunci tidak bisa dikerjakan kembali. Terima kasih, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.